Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Bengkulu. Seni adalah jendela jiwa dengan goresan warna, halunan nada dan juga gerakan tari. Anak-anak belajar untuk mengekspresikan diri dan menemukan keindahan dalam setiap langkah kecil mereka. Ungkapan ini sangat berkaitan dengan tema Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini, pemirsa, yaitu ekstrakurikuler seni di sekolah dasar. Tentunya bersama saya Pusu Siregar yang akan memandu Berendo TVRI Bengkulu selama kurang lebih 1 jam ke depan. Sudah hadir narasumber kita, pemirsa, kedua narasumber kita saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Kepala Sekolah SD Negeri 75 yaitu Bu Purwandi MPD. Assalamualaikum Ibu, apa kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Udah pulang dari sekolah langsung sini berarti Ibu? Pulang dulu ke rumah sebentar, sholat baru ke sini lagi. Langsung sini ya Bu. Iya. Setelah mengedukasi di sekolah, mengedukasi seluruh masyarakat Bengkulu nih Bu selain. Alhamdulillah, insya Allah. Insya Allah ya Bu ya. Iya. Oke pemirsa, saya perkenalkan yang kedua ada pelatih Eskul Seni Tari dari SD Negeri 75, ada Ibu Putri Andini SPD. Ya. Assalamualaikum, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah. Oke, siap juga untuk mengedukasi para pemirsa TVRI Bengkulu yang Insya Allah. Oke, berkaitan dengan tema kita hari ini, Eskul Seni Sekolah Dasar. Saya ingin ke Ibu Kepala Sekolah dulu nih. Oh, iya. Kalau Ibu melihatnya ekstrakurikuler ini kan seperti apa Ibu? Karena kan sebenarnya tugas utama dari sekolah pun sebenarnya sudah sangat berat ya Bu. Mencerdaskan kehidupan bangsa nih. Mengajar di kelas, Iya. membagi jadwal dan lain sebagainya itu saja sudah sangat berat sekali. Ini ditambah lagi tugas dan tanggung jawab untuk ekstrakurikuler. Iya. Seperti apa kalau Ibu melihatnya? Sebenarnya pihak sekolah itu merasa tidak keberatan dengan kegiatan ekskul, dan ini salah satu wadah untuk menampung bakat dan minat siswa karena sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi anak itu tidak hanya dipandang dari segi prestasi akademik, makanya di segi non akademik itu kita fasilitasi di bidang ekskul seperti itu. Oke, jadi sekalipun siswanya tidak terlalu menonjol di akademik. Iya. Katakanlah kalau dulu kan Bu pandangannya banyak yang mengatakan kalau nggak pinter matematika nih nggak pinter berarti anaknya. Iya, hanya akademik saja. Hanya akademik saja. Iya. Jadi supportnya itu udah ada di ekstrakurikuler ya Bu? Iya, jadi kan seperti kita lihat anak-anak Indonesia itu tidak semuanya berbakat di bidang akademis. Jadi pihak sekolah berkewajiban untuk memfasilitasi mereka, mengeksplor apa yang ada pada mereka. Mungkin ada di bidang tari, mungkin ada di futsal, ada di pramuka, ada di segalanya. Kita memfasilitasi itu ada 11 cabang ekskul di SD kita. Ada apa aja tuh Bu ekstrakurikuler yang ada di SD Negeri? Ada pramuka, ada seni tari, terus ada ekskul literasi itu ada terbagi 2 cabang, ada puisi dan ada ada dongeng ya, kemudian ada matematika klub, ada drum band, ada dol, kemudian ada renang, ada badminton, ada robotik ada. Robotik juga. Ya, alhamdulillah kemarin di 2023 itu kita sudah mendapatkan di Unila itu alhamdulillah dapat medali emas robotik. Wah, luar ya, biasa. alhamdulillah itu tingkat nasional. Alhamdulillah. Ya, Bu, ya. Jadi kita memfasilitasi anak untuk menunjukkan prestasi mereka. Artinya juga melalui jalur non akademis dalam ekstrakurikuler juga sebenarnya dapat mengharumkan nama sekolah dan nama daerah kita juga sebenarnya. Iya. Tapi kesulitan nggak sih Bu, Ibu sebagai kepala sekolah menyeimbangkan ya antara tugas pokok, tugas primernya di kelas itu aja kan udah banyak sebenarnya dan juga ekstrakurikuler yang nggak sedikit juga tadi ada 11 Bu. Iya. Ibu kesulitan nggak itu Bu untuk? Sebenarnya nggak kesulitan, yang penting kita atur dulu dari manajemennya. Jadi kita masukkan ini ekskul ini, jadi kita buat perencanaan. Kalau ekskulnya robotiknya jam berapa, di mana, terus seperti itu. Yang penting kita atur jadwal. Nah anak-anak kita kan banyak. Jadi
ada anak yang 2 cabang ekskul, ada anak yang hanya memilih 1 cabang ekskul. Jadi ya kalau robotik itu kan kita mendatangkan pelatih dari luar. Nah kalau kemarin kita mendatangkan pelatih dari luar, nah sekarang itu pelatihnya ini agak kesulitan karena transport jauh katanya. Jadi orang tua yang berkeinginan untuk memacu anaknya di robotik, ya tolong diantar seperti itu. Nah jadi alhamdulillah pasti partisipasi orang tuanya sangat mendukung seperti itu. Oke, tanpa menyampingkan tugas utama sebagai seorang siswa. Enggak, iya, karena dia ekskul itu di luar jam pelajaran seperti itu. Oke, jadi satu di antara 11 ekstrakurikuler di SD Negeri 75 ini adalah seni tari ya Bu ya? Seni tari, ya. Yang kebetulan adalah Ibu Putri sebagai pelatihnya. pelatihnya. Pembina juga. Ibu sendiri gimana tuh Bu bisa ada dan berkecimpung di dunia tari sebelumnya? Jadi awal mulainya itu kan saya honorer masuk pada awal tahun 2023. Kemudian Ibu Purianti juga baru dimutasi ke sekolah kami berbarengan bersama saya. Barengan maksudnya? Jadi status tapi nih. iya tentunya beda status. Saya gurunya, Ibu adalah kepala sekolahnya. Kemudian Ibu mulai membentuk berbagai macam ekstrakurikuler untuk mewadahi talenta-talenta anak di SD 75. Sebelumnya nggak sebanyak ini ya Bu ya? Iya, sebelumnya. Mungkin karena sebelumnya itu faktor COVID, jadi semuanya pada off. Nah, semuanya pada off, ya pada vakum semua, makanya saya sampai situ. Kita rapat, kita duduk bersama untuk membicarakan itu. Gudep kita pun vakum, jadi diaktifkan lagi, kita tarik pembina dari luar, seperti itu kan kita upayakan. Kebetulan awal tahun 2023 kita masukkan semua itu dari bosnya kan gitu. Nah, ya jadi penyusunan itulah yang kita sudah duduk bersama dan kita rencanakan dari awal. Iya, karena COVID ini jadi mati suri kalau ekstrakurikuler ya Bu. Cukup lama juga kan 2 tahun ya kurang lebih. Nah, Bu Putri gimana tadi? Iya, jadi seni tari itu kemudian dibentuk bersamaan dengan seni ekstrakurikuler robotik, literasi. Di 2023 tuh ya Bu? Iya, yang baru-baru sebelumnya udah ada kayak pramuka, karate, renang itu sudah ada. Cuman sedikit vakum karena satu dan lain hal terutama COVID. Kemudian di 2023 itu dirancangkan kembali. Tambah banyak ekstranya itu, salah satunya itu ekstra tari. Nah dari sana kebetulan saya mengajar di sekolah itu kelas 1, jadinya mulai disosialisasikan sama anak-anak kelas 1, kemudian mereka excited banget kan, bersemangat, oh mau Bu katanya, saya mau. Kemudian dia bilang dulu ya sama bundanya ya, karena kan mau tidak mau itu harus melibatkan orang tua juga. Dimulai dari jemputnya juga nanti waktunya, apalagi mereka masih kelas 1 pada saat itu. Sekolah dasar Ibu masih dalam pengampuan. Kemudian ternyata orang tuanya tuh mensupport penuh gitu, katanya oh iya Bu ayo katanya. Tapi awal-awal itu kan ekstrakurikuler tari dibentuk, belum tahu kapan lombanya, apakah ada lomba atau tidak, mau tampil di mana. Tapi mereka tetap bersemangat gitu, latihan dari awal Februari sampai kemudian ada lomba di Albefest Al-Azhar 51 Kota Bengkulu. Nah, ada lomba tari kreasi di sana di bulan Mei. Untuk itulah kami memberanikan diri karena didukung juga oleh Ibu Kepala Sekolah dan juga orang tuanya mensupport penuh. Jadi kita tampil di sana. Alhamdulillah waktu pertama kali tampil kelas 1 itu kami dapat harapan 2. Pertama kali perdana sekali mengikuti kompetisi langsung dapat nominasi nih ya Bu. Iya, alhamdulillah. Dan yang luar biasa sebenarnya. Iya, karena semangat anak-anak itu memang luar biasa sekali pada saat itu. Artinya secara antusias sebetulnya anak-anak didik ini dalam khususnya untuk seni dan lebih khususnya lagi seni tari ini sebenarnya luar biasa sebenarnya. Iya, luar biasa. Hanya saja sebelum tahun 2023 pada saat COVID mungkin sedikit terpendam gitu ya Bu. Ini mengekspresikannya seperti apa gitu ya. Terpendam gitu ya. Akhirnya muncul langsung dapat nominasi nih ketika difasilitasi dengan baik. Untuk semakin menarik pembahasan kita harus jeda terlebih dahulu. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berndo TVRI Bengkulu.